keenam, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut sebagai anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak Allah yang kau lahirkan akan disebut kudus dan anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, selamat sore. Selamat sore Romo. Saya boleh berbesar hati kalau tadi dalam pengantar Romo Guntur mengatakan hari ini cerah. Semoga Romo Bekti membawa kecerahan. Ya, Bapak Ibu sudah bisa menilai sendiri dari antara kami berempat yang paling cerah siapa, gitu kan? Romo Guntur itu cerah tapi ya gitu ya. Romo Kamel cerah tapi sudah senja gitu kan, udah agak-agak uzur lah ya. Romo Almo usianya masih cerah, cuma tampangnya udah nggak cerah. Jadi paling cerah saya ya, terima kasih saudari-saudaraku. Saya merenungkan bacaan ini, peringatan wajib Rawan Maria Ratu Rosari, dan bacaan-bacaan yang kita dengar. Saya merasa amat terberkati, kita semua pasti di sini merasa terberkati. Kalau dalam bacaan pertama kita lihat para murid berkumpul untuk pertama kalinya dalam kitab suci ya, dituliskan bersama Maria Ibu Yesus. Para murid setelah Yesus meninggal, lalu mereka berkumpul, dituliskan dengan jelas bersama Maria Ibu Yesus. Maka dalam kesulitan apapun, para murid dalam segala ketakutannya, dalam segala kegelisahannya, kekecewaannya, mereka ya toh tetap berkumpul, terutama bersama Bunda Maria. Dan itu yang nampak sampai sekarang. Buktinya apa? Kalau rosario lebih banyak atau lebih sedikit daripada kitab suci? Lebih banyak. Iya kan? Kalau doa rosario lingkungan, doa rosario legio, itu pasti lebih banyak yang ikut, yang berkumpul, bersekutu, berdoa daripada yang lain. Maka ini menjadi tanda kehadiran Tuhan dan penyertaan Bunda Maria yang menyatukan kita semua. Kalau dari pengantar bacaan Kisah Para Rasul ini dari buku Ruah, saya bacakan. Dan ini yang menguatkan saya. Persaudaraan harus dipupuk dengan kebersamaan dan ibadah.
Persaudaraan harus dipupuk dengan kebersamaan dan ibadah. Kebersamaan memperdalam pengalaman kemanusiaan kita dan sosial antar manusia. Ibadah menyehatkan jiwa dan raga bersama Sang Pencipta. Maka carilah dan ciptakanlah waktu untuk bersama. Dan itu yang menguatkan saya hari ini. Persaudaraan dalam kebersamaan dan ibadah. Bapak Ibu, saudari-saudara, saya Romo Almo dan Romo Kamel tadi sore baru balik dari pedalaman. Ya, saya habis retret 5 hari di Pura Batu Karu, ya, di Tabanan. Pedalaman, nggak ada sinyal, ya, pokoknya di hutan lah. Tadi sore baru sampai. Dan mereka hadir juga sore hari ini bersama-sama dalam ibadah Ekaristi kita. Itu merupakan bentuk persaudaraan yang senantiasa menguatkan saya. Harusnya Romo Kamel ini malam ini ada pendampingan OMK Paroki Cikarang di Sentul sana. Tapi dia rela kesini dulu sebagai bentuk kebersamaan. Kalau Romo Guntur, maka saya udah pesan tadi, Romo Mukti, misanya cepat aja gitu ya. Karena dia jam 8 ada misa lingkungan. Karena saya harus taat sama dia. Dia misa lingkungan di Halim Perdana Kusuma. Jadi saya nggak berani, gitu kan. Romo Guntur ini di Halim Perdana Kusuma, maka dia tidak ikut retret karena harus siap-siap tanggal 5 Oktober kemarin. Tapi rela hadir, tadi jam 5 bilang ke saya, Romo Bukti misa jam berapa? Jam 6? Ya, saya hadir. Tapi nanti langsung pulang. Dan itu bentuk persaudaraan dalam kebersamaan dan juga dalam perayaan Ekaristi. Dan itu yang menguatkan kita. Maka saya yakin setiap hari, setiap minggu kita berdoa bersama, berkumpul bersama, itu bukan omong kosong, tetapi itu menunjukkan persekutuan, persaudaraan dalam kebersamaan. Dan kalau kita pulang dalam suasana yang demikian, maka yang kita bawa itu sukacita, damai sejahtera, shalom kalau bahasa lainnya. Maka saudari-saudara, terima kasih atas persaudaraan, kebersamaan juga dalam doa-doa yang kita bangun selama ini, terutama juga bersama dengan para romo yang pasti dengan caranya masing-masing kita mengusahakan untuk membawa shalom, membawa damai sejahtera, membawa sukacita. Karena perikop ayat ini yang menarik, yang menguatkan kita. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita hening sejenak, bersyukur kepada Tuhan atas segala penyertaan dan kasih-Nya, sehingga kita dapat bersaudara kebersamaan dalam ibadah, dalam persekutuan sebagai murid-murid Tuhan.